Uji praktikum asam dan basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Florencia dari kelas 9B nomor absen 19. Kali ini saya akan melakukan praktikum menguji asam dan basa menggunakan larutan kunyit. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui larutan cuka, larutan jeruk nipis, larutan garam, larutan deterjen, larutan sabun, bersifat asam atau basa. Lalu, apa itu asam atau basa? Pengertian asam dan basa. Asam adalah senyawa dalam air yang menghasilkan ion H+. Sifatnya, 1 bersifat elektrolit, 2 menghasilkan ion H+, 3 pH di bawah 7, 4 rasanya asam, 5 memerahkan kertas lakmus berwarna biru. Sedangkan pengertian basa adalah senyawa dalam air yang menghasilkan ion OH. Sifatnya 1 bersifat elektrolit, 2 menghasilkan ion OH, 3 pH di atas 7, 4 rasanya pahit dan licin, 5 membirukan kertas lakmus berwarna merah. Karena di sini kita sedang melakukan uji asam dan basa menggunakan larutan kunyit, maka larutan yang bersifat asam akan berubah warnanya menjadi kuning pucat. Sedangkan larutan yang bersifat basa akan berubah warnanya menjadi kuning pekat. Bahan dan alat yang kita butuhkan. Alat dan bahan yang kita butuhkan. 1. Larutan kunyit. Larutan kunyit berasal dari kunyit yang dihaluskan menggunakan blender atau ulekan yang diambil ekstrak sari kunyitnya. Kedua, larutan cuka. Ketiga, larutan jeruk nipis. Keempat, larutan garam. Kelima, larutan deterjen. Keenam, larutan sabun, sendok, dan alat mengaduk bisa dari sedotan maupun sendok kecil. Oke, sebelum kita lanjut ke langkah kerja, kita amati dulu nih warna kelima larutan sebelum dicampur dengan larutan kunyit. Yang pertama ada larutan cuka, yang kedua ada larutan jeruk nipis, yang ketiga ada larutan garam, yang keempat ada larutan deterjen, yang kelima ada larutan sabun. Langkah kerja. Oke, sekarang kita akan mengamati perubahan warna yang terjadi pada kelima larutan setelah dicampur dengan larutan ekstrak kunyit. Yang pertama ada larutan cuka. Sebelumnya, warna larutan cuka adalah bening. Setelah dicampur dengan larutan ekstrak kunyit, warna larutan cuka berubah menjadi kuning muda atau kuning pucat. Yang kedua, ada larutan jeruk nipis. Sebelumnya, warna larutan jeruk nipis adalah hijau muda. Setelah dicampur dengan larutan ekstrak kunyit, warna larutan jeruk nipis berubah menjadi kuning muda atau kuning pucat. Yang ketiga, ada larutan garam. Sebelumnya, warna larutan garam adalah bening. Setelah dicampur dengan larutan ekstrak kunyit, warna larutan garam berubah menjadi kuning tidak terlalu pekat dan tidak terlalu muda, sama dengan warna larutan ekstrak kunyit. Yang keempat, larutan deterjen. Sebelumnya, warna larutan deterjen adalah putih kebiru-biruan. Setelah dicampur dengan larutan ekstrak kunyit, warna larutan deterjen berubah menjadi warna kuning pekat atau merah bata. Yang kelima, ada larutan sabun. Sebelumnya, warna larutan sabun adalah putih pekat.
Setelah dicampur dengan larutan ekstra kunyit, warna larutan sabun berubah menjadi warna kuning pekat atau merah bata. Kesimpulan percobaan. Karena kita telah melihat perbandingan warna yang terjadi sebelum dan sesudah larutan dicampur dengan larutan kunyit. Nah, dapat kita simpulkan bahwa larutan sabun dan larutan deterjen berubah warna menjadi lebih gelap daripada larutan kunyit, yang berarti larutan sabun dan larutan deterjen ini bersifat basah. Larutan garam setelah dicampur dengan larutan kunyit tidak terjadi perubahan warna, yang artinya sama dengan warna kunyit. Berarti larutan garam ini bersifat netral. Larutan jeruk nipis dan larutan cuka sesudah dicampurkan larutan kunyit berubah menjadi lebih pucat, yang artinya larutan jeruk nipis dan larutan cuka bersifat asam. Penutup. Itu tadi penjelasan uji praktikum asam dan basa dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.